Tung Desem Waringin Audiobook. Mengatasi rasa takut berbisnis. Bagaimana merubah rasa takut menjadi berani dalam 3 menit atau kurang? Banyak sekali orang yang mempunyai impian untuk mempunyai bisnis sendiri. Namun hanya sedikit orang yang berani mengambil tindakan untuk mempunyai bisnis sendiri. Dan yang lebih parah lagi, sungguh lebih sedikit lagi orang yang mengambil tindakan sampai akhirnya sukses di dalam berbisnis. Pertanyaannya, apa yang paling menghambat orang dalam mengambil tindakan menuju berbisnis? Apakah karena kurang pengalaman? Apakah karena kurang modal? Apakah karena kurang keahlian? Atau merasa terlalu muda? Terlalu tua, atau kurang pendidikan? Bukan. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya modal, bahkan tanpa keahlian sama sekali, sangat muda atau sudah terlalu sangat tua, tetap aja ada juga yang berani berbisnis. Lalu apa yang menghambat? Ternyata yang menghambat hanya satu hal, yaitu adalah perasaan kita, yaitu rasa takut. Misalnya, takut gagal, takut kehilangan uang, takut ditolak, takut diomongin orang, takut dianggap bodoh, bahkan takut sukses. Betul sekali, takut sukses. Ada orang merasa kalau nanti saya sukses, nanti akan ada tukang pajak yang ke tempat saya, ada orang yang akan mengemis kepada saya, ada orang minta sumbangan, ada yang merasa bahwa kalau sukses itu sama dengan egois, kaya itu sama dengan jahat. Karena mereka takut seperti itu, maka mereka jadi susah menjadi sukses dalam berbisnis atau mengambil tindakan dalam berbisnis. Nah sekarang, apa yang kita bisa lakukan untuk merubah rasa takut ini menjadi berani dalam waktu 3 menit atau kurang? Ada banyak cara untuk merubah kita dari takut menjadi berani. Dalam kesempatan ini saya ajarkan beberapa cara. Satu, cara yang tercepat adalah mempengaruhi bawah sadar kita. Yaitu dengan cara bagaimana kita merubah gerak, fokus, dan suara tanpa sadar pola ketakutan di dalam diri kita atau di dalam otak kita atau di dalam perasaan kita mendadak jadi hilang. Seketika kita bisa menjadi berani. Mari kita bahas bagaimana merubah gerak akan mempengaruhi bawah sadar kita, mendadak kita bisa jadi berani. Otak seperti CD. Misalnya ada 12 lagu di dalam CD tadi. CD tadi kenapa ada 12 lagu dan kalau diputar lagunya cuma itu dan itu aja. 12 lagu ya cuma 12 lagu itu aja. Karena di dalam CD tadi ada polanya. Nah, bagaimana kita merusak pola ini tadi? Sama, manusia juga ada pola-polanya. Kalau kita sedang melihat ketinggian atau mau mulai berbisnis atau apapun, kita mempunyai pola untuk menjadi takut. Lagu yang sama akan berbunyi lagi. Bagaimana supaya lagu tadi berbeda? Mudah, CD-nya dikeluarkan, kemudian kita coret-coret pakai paku. Kakek. Mari kita putar. CD-nya suaranya bagaimana? Suaranya akan seketika berubah. Demikian juga rasa takut kita. Bagaimana kita bisa merusak pola ini tadi, sebenarnya seketika kita menjadi berani. Nah, kita bisa merusak polanya dengan gerak tadi. Kalau kita misalnya, seringkali pada seminar saya ajarkan kepada peserta seminar saya, bagaimana merubah rasa takut seketika menjadi berani. Yaitu dengan merubah gerak. Apa yang saya minta mereka lakukan? Pertama kali saya minta untuk merusak polanya terlebih dahulu. Merusak pola ada beberapa cara. Satu adalah dengan cara menggunakan, misalnya tindakan yang sangat dramatis, suara yang dramatis, dan fokus yang kita bayangkan sangat dramatis. Dari sisi gerakan misalnya, seringkali kalau ketika mereka lagi takut, entah takut hantu, takut mulai berbisnis, atau mulai berpikir sesuatu hal yang pola negatifnya yang sangat-sangat tidak sehat, di luar rasionalisasi kita dan kita tetap takut, seringkali saya minta tangan telunjuknya menuju ke atas, kemudian satu jari ke atas, kemudian saya minta mereka berputar. Jarinya diputar, semuanya diputar, ngoeng, jarinya diputar dengan suara begitu, kemudian saya minta masukkan ke hidung, kemudian tarik ke atas hidungnya, kemudian dengan suara Mickey Mouse kita ngomong, takut nih, takut berbisnis nih. Mendadak apa yang jadi dengan suara Mickey Mouse, dengan otaknya kita seperti itu, kita gerakannya seperti itu. Langsung seketika, otak kita malah jadi geli. Bukannya takut, malah jadi geli. Silakan dipraktekkan. Ketika Anda lagi takut, lagi malas, lagi ragu-ragu, Anda malas nih. Tangan harus syaratnya, jarinya harus masuk ke dalam hidung, dalam-dalam gitu ya. Tapi jangan lupa, setelah itu Anda bersihkan jari Anda sebelum menyentuh orang lain. Rusak polanya adalah sangat bermanfaat apabila kita kepingin berubah kita menjadi berani. Nah, setelah kita timpa dengan gerakan yang membuat kita jadi geli tadi, kita harus memompa diri kita menjadi berani dan menjadi semangat. Yaitu caranya gimana? Biasanya yang saya ajarkan adalah kita harus lunjak-lunjak. Atau istilah saya adalah guncang bumi. Ketika kita lunjak-lunjak, apa yang terjadi? Ada perubahan fisik kita.
Kalau Anda mau, Anda tidak perlu hanya lunjak-lunjak. Anda bisa melakukan sprint, atau Anda olahraga, Anda badminton, Anda pusat, Anda set up. Yang satu gerakan-gerakan yang membuat kita mempunyai energi yang luar biasa. Nah, kalau kita lunjak-lunjak, kita akan menjadi sangat-sangat semangat. Salah satu contohnya, ilmu untuk merusak rasa takut sehingga seketika menjadi berani ini, atau perasaan yang negatif menjadi yang positif ini, bukan hanya di dalam sekedar berbisnis. Kita bisa praktekkan juga kepada anak kita. Misalnya, kalau anak kita lagi males, lagi bangun tidur, malas belajar, atau malas disuruh les, atau malas suruh sekolah. Biasanya orang tua menggunakan apa? Dia hanya menggunakan kata-kata saja. Dia ngomong, kalau kamu malas nanti, kalau kamu jadi goblok gimana? Besok kalau kamu besar jadi pengemis bagaimana? Terjadilah sabdamu, gitu ya. Hati-hati terhadap kata-kata kita kepada anak kita, atau kepada orang lain, karena itu bisa menjadi kenyataan. Apabila kalau itu anak kita dan percaya kepada kita, dia bisa terpengaruh bawah sadarnya. Nah, caranya bagaimana? Biasanya kalau yang saya lakukan, saya rusak polanya terlebih dahulu. Pada waktu dia lagi males, saya peluk dia, kemudian lagi saya langsung angkat dari ranjang. Oke, mari kita ngolet, lalu sentuh atap di atas. Kemudian saya gendong ke atas, dia menyentuh atapnya ke atas. Kemudian saya balikkan ke bawah. Oke, sekarang sentuh lantai. Kemudian saya taruh di atas ranjang. Kemudian saya ajak lunjak, guncang humi. Go. 30 sampai 50 kali. Saya lihat dia sudah mulai panas dan saya sudah go. Dan ketika suaranya juga sudah berubah, kemudian saya minta tepuk dada, say yes, tepuk lagi, say yes. Saya berikan cos, dan keras, lebih keras lagi, yes, les, oke. Langsung mendadak dia berangkat les gitu ya. Ada yang menarik dalam hal ini, ketika kita rubah geraknya, setiap gerakan mempengaruhi energi kita. Begitu kita bergerak, ternyata hormon-hormon kita bereaksi, ada reaksi kimia yang berubah di dalam tubuh kita. Kalau Anda lonjak-lonjak, tubuh kita menjadi lebih hangat, kita menjadi lebih berani. Dan gerak ini salah satu contohnya. Kalau orang takut, mari kita buktikan. Mari, para pendengar semua. Kalau orang takut, orang sedih, orang depresi, orang kecewa, orang takut. Kira-kira dagunya ke atas atau ke bawah? Ke bawah, pertanyaan yang bodoh. Kemudian matanya cerah atau suram? Suram. Bibirnya tersenyum atau merengut? Merengut. Dadanya dibuka atau ditutup? Ditutup. Tangannya di luar atau di dalam? Pasti di dalam. Napasnya panjang-panjang atau pendek-pendek? Pendek-pendek. Bahkan saking pendeknya, orang tadi lupa bernafas. Orang kalau takut dia dagunya ke bawah. Kenapa kok semua jawabannya sama? Karena kita semua pribadi sering melakukan hal ini. Sekarang saya tanya, kalau saya taruh orang di balik layar dan kemudian orang tadi baru saja menang lotre 10 miliar. Saya sangat gembira. Saya mau tanya kira-kira dagunya ke bawah atau ke atas? Ke atas. Kemudian matanya suram atau cerah? Cerah. Bibirnya merengut atau tersenyum? Tersenyum. Dadanya tutup atau buka? Sudah pasti dadanya akan besar dan buka. Kemudian tangannya di dalam atau di luar? Sudah pasti di luar, dibuka seperti itu. Dan napasnya pendek-pendek atau panjang-panjang? Dia akan ngomong panjang-panjang dan napasnya panjang-panjang dan ngomong yes, mantap sekali. Nah, kenapa? Hal ini Bapak Ibu semua tahu. Karena semua sering melakukan juga. Nah, orang percaya diri dengan orang tidak percaya diri bisa jadi selisihnya sangat-sangat sedikit. Bisa jadi selisihnya hanya cuma 2 mili. Mari kita coba tes. Mari kita semua berdiri. Coba berdiri. Kecuali yang Anda yang lagi nyetir, Anda boleh duduk saja. Tapi yang bisa berdiri, silakan berdiri. Semua coba berdiri. Berdiri dengan sangat-sangat tegak. Anda lonjak-lonjak sebentar. Anda lonjak-lonjak sebentar. Oke, lonjak-lonjak 10-20 kali. Oke, lonjak-lonjak sebentar. Lonjak-lonjak sebentar. Kemudian setelah berdiri, setelah lonjak-lonjak, semua lakukan. Berdiri dengan tegak gitu ya. Kalau yang Anda baru nyetir, ya Anda duduk dengan tegak. Sangat-sangat tegak. Sekarang silakan tes. Anda duduk dengan sangat-sangat tegak. Begitu tegaknya. Sangat-sangat percaya diri. Seolah-olah Anda berdiri atau Anda duduk dalam kondisi tegak. Tegak 10 cm lebih tinggi lagi duduknya. Atau berdirinya 10 cm lebih tinggi. Tegak. Dagunya ke atas, tengadah dan penuh percaya diri. Busungkan dadanya. Anda boleh gunakan kata-kata yang membuat Anda jadi semangatnya. Atau yes. Atau apapun. Sehingga kita gunakan tegangan otot kita. Yang membuat kita jadi semangat. Dan kita berdiri tegak. Sangat-sangat percaya diri. Coba tes semua berdiri seperti ini. Sangat-sangat percaya diri. Oke, 10 cm lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Kemudian setelah sangat-sangat tinggi seperti ini, sangat percaya diri, coba turunkan 2 mili. Bes. Dada Anda turunkan 2 mili, bahu Anda turunkan 2 mili. Ada yang berbeda? Oke, mari kita ulangi lagi. Semua berdiri dengan tegak atau duduk sangat-sangat tegak, sangat-sangat percaya diri. Gunakan kekuatan otot Anda, gunakan suara Anda, napas Anda, yes. Gunakan cengkraman, wajah Anda tegak, berdiri semua, berdiri sangat-sangat tegak, 10 cm lebih tinggi, sangat tinggi, paling semangat, sangat kondisi sangat semangat. Coba, selesai dalam posisi seperti ini, semua tolong turunkan 2 mili. Anda duduknya merosot 2 mili, mendadak percaya diri kita hilang. Ada sesuatu hal yang berbeda. Tidak sesemangat tadi. Oke, mari sekarang semua tegak lagi. Sangat-sangat tegak. Penting, sangat tegak. Berdiri dengan tegak atau duduk sangat tegak. Sangat percaya diri, gunakan suara. Sangat berdiri tegak. Coba, dalam posisi seperti ini, berdiri tegak seperti ini. Anda bisa merasakan perbedaannya. Akan berbeda sekali.
Nah, bisa jadi ketika kita takut atau ketika kita loyo atau kita mulai berbisnis kita takut, bisa jadi selisihnya cuma 2 mili. Agar selalu ingat ini, kalau gerakannya salah, bisa jadi emosi kita akan sangat-sangat salah. Satu contoh lagi bagaimana merusak pola orang dari takut jadi berani. Secara bawah sadar. Nah ini tadi, kita gunakan apa? Misalnya ada pada waktu saya melakukan training untuk anak-anak umur 11 sampai 19 tahun. Bagaimana cara belajarnya, kemudian cara berbakti, cara leadership. Di dalam training tadi ada acara yaitu outbound training yang dimana di atas naik high beam, naik papan di atas, kemudian merayap jembatan Birma, 1 tali di atas, 1 tali di bawah. Kemudian mereka harus jalan di atas ketinggian seperti itu. Banyak sekali anak-anak yang takut. Dan biasanya gimana kalau kita motivasi orang takut? Kamu harus berani, harus berani. Caranya? Nggak tahu. Rubah geraknya lebih dahulu. Rubah suaranya, rubah fokusnya. Saya kasih contoh. Apa yang saya lakukan ketika orangnya takut, dagunya menurun ke bawah. Dan biasanya apa yang saya lakukan? Nah, oke, berdiri tegak. Kalau dia tidak mau berdiri, saya putar terlebih dahulu orangnya. Saya pegang 1 tangan, saya putar seperti orang dansa sekali, 2 kali. Kemudian dia secara gerak agak beliut-beliut seperti itu. Kemudian saya pegang tangannya. Oke, mari kita loncat-loncat. Loncat-loncat, ikut om. Loncat-loncat. 1, 2, 3, 4, 5. Terus loncat-loncat, terus lebih. Setelah 30, 50 kali, kemudian dia badannya sudah mulai panas begitu ya. Saya suruh tarik mana. Say yes, yes. Saya tarik mana. Say yes, yes. Terus say yes, yes. Berikan cos, go, go. Langsung naik ke atas. Oke, katanya langsung ke atas. Ini yang menarik. Kalau kita rusak polanya, mendadak dia jadi emosinya juga berubah, mendadak bisa berani dalam waktu yang seketika. Nah, kemudian tadi sudah dibahas antara gerak dengan suara. Anda suara juga harus bilang, yes, yang keras. Saya tahu persis, 80% dengan cara merubah gerak suara dan fokus ini, seketika berhasil menjadi berani. Kenapa ada 20% yang tetap takut? Karena gerakannya bukan gerakan yang semangat. Dan kemudian bisa jadi postur tubuhnya tetap postur tubuh orang yang ketakutan. Dan kemudian suaranya juga tidak cukup keras. Say yes! Yes. Say yes! Yes. Tidak bisa. Atau kalau dia tidak mau ngomong, itu tidak akan pernah berhasil. Begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau seperti itu? Saya akan ajak jalan jauh lagi dan kemudian saya akan ajarkan 2 cara lagi yang di bawah ini, begitu ya. Tapi yang cara yang paling pertama adalah rubah gerak, fokus dan suara kita. Suara harus sangat-sangat mantap. Yes, bisa. Nah, kemudian bagaimana merubah fokus? Fokus itu apa sih? Fokus adalah istilahnya bayangan kita yang kita terus putar filmnya di otak kita. Kalau Anda lagi takut berbisnis, pasti ada sesuatu yang Anda bayangkan. Mungkin Anda bayangkan tadi, waduh nanti kalau bangkrut gimana, kalau ceritanya nanti dihina orang bagaimana, kalau gagal gimana, ada yang Anda bayangkan. Atau Anda bisa mempunyai bayangan, ada tetangga Anda atau saudara Anda yang bisnis dan gagal, atau teman Anda yang gagal bisnisnya, Anda bayangkan seperti mereka dan Anda sedih, waduh risiko seperti ini. Atau Anda tidak bisa membayangkan kenikmatan atau keberhasilan ketika kita sukses berbisnis. Nah caranya bagaimana? Fokus kita itu seperti sutradara memainkan film. Nah, kalau sutradara memainkan film, kemudian kita buat filmnya tadi. Misalnya gini, kita mau nonton film hantu. Sekarang saya mau tanya, kalau nonton film hantu, mana yang lebih menakutkan? Kita nonton di gedung bioskop gitu ya, sendirian, jam 12 malam. Suaranya THX, suron hebat sekali, sangat mencekam karena kita sendirian. Dan suaranya dan kedinginan, kita lupa bawa jaket, serta di sana ternyata ada bau kemenyan. 1 begitu. Yang kedua adalah kita nonton film horor tadi, rame-rame, di siang hari bolong, jam 12 siang. Kemudian kita nontonnya di televisi, 7 inch, warnanya hitam putih. Dan kemudian DVD-nya lagi rusak, jadi filmnya agak beliut-beliut dan suaranya seperti Mickey Mouse. Mana yang lebih menakutkan? Ya sudah pasti yang menakutkan yang pertama tadi. Nah, kita juga sama. Seringkali kalau kita lagi takut, kita seringkali membayangkan atau fokus kepada hal-hal yang menakutkan diri kita. Dan kita buat besar, kita buat begitu nyata, begitu dekat, begitu terang, kita jadi takut. Nah caranya bagaimana? Kalau kita takut, kita bayangkan apapun ketakutan kita tadi, kita buat tes, dibuat lebih kecil, di figura. Entah figuranya warnanya hitam boleh, warnanya emas boleh, ukir-ukiran boleh, silakan. Anda bayangkan apapun yang menakutkan Anda di figura. Dengan di figura sebelumnya kita melakukan satu teknologi yang namanya disasosiasi. Atau Anda keluar dari rasa takut Anda. Anda tidak mengikuti, Anda tidak bermain film. Tapi Anda melihat film atau melihat gambar ketika Anda lagi takut. Dan perasaannya akan berbeda. Kemudian setelah di figura, Anda keluar. Kemudian tolong gambarnya ini dikecilkan lagi, lebih kecil. Kemudian dibuat hitam putih.
dibuat hitam putih. Apapun gambar Anda yang menakutkan dibuatkan hitam putih, kemudian dibuat agak kabur-kabur. Kemudian ditutupin cat warna-warni, kacau balau jadi tidak begitu kelihatan lagi. Lebih kecil, menjauh. Lebih gelap, lebih pudar, menjauh. Bes, mendadak dia ngebut langsung naik ke arah matahari sana dan ditelan matahari dan menguap, terbakar di matahari. Nah, saya seringkali menggunakan teknologi ini untuk menyembuhkan orang dalam waktu 5 menit, 3 menit atau kurang, atau bahkan ceritanya sangat-sangat cepat. Ketika dia mendadak ketakutan dibuat kecil dan dibuat menjauh, langsung dia merasa sangat nikmat dan dia menjadi berani. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan lagi setelah kita buang jauh-jauh suatu hal yang menakutkan tadi dan dibuat kecil, dibuat buram, dibuat suaranya seperti Mickey Mouse dan menjauh, langsung menjauh ke matahari dan ditelan. Kita balik lagi. Apa yang kita bayangkan? Kita bayangkan apa? Kita pengaruhin bawah sadar kita dengan fokus kita rubah, yaitu kita bayangkan kejadian yang sangat kita inginkan kalau kita sukses berbisnis. Entah mungkin Anda bayangkan rumah yang begitu indahnya. Gunakan panca indera Anda. Mungkin bukan rumah, mungkin mobil mewah Anda. Anda keluar dari Mercedes-Benz Anda atau dari BMW Anda. Kemudian Anda bayangkan rumah yang indah. Kalau Anda susah membayangkan, saran saya Anda test drive dulu. Test drive Mercy, test drive BMW, atau test drive mobil mewah impian Anda. Kemudian Anda juga bisa datang berkunjung ke rumah-rumah yang sangat mewah. Karena apa? Kalau kita berkunjung ke sana, kita bisa membayangkan, kita bisa merasakan, kita bisa mencium baunya. Nah, kita gunakan panca, kita berdiri dengan tegak gitu ya. Kita bayang, wah ini rumah impian saya, ada kolam renangnya, ada gazebo-nya, lapangan parkirnya luas, di sana ada Mercedes-Benz saya yang terbaru. Dan kemudian begitu saya masuk, ada lampu kristalnya, besar sekali. Sofanya nyaman, ada televisi plasmanya atau LCD, silakan. Anda bayangkan begitu detailnya dan begitu nyatanya. Setelah detail dan begitu nyatanya, Anda mencium baunya, bau mobil barunya, atau bau karpet Anda yang sangat baru. Kemudian juga Anda rasakan, Anda gunakan panca indera, mungkin Anda kecap rasanya manis, kemudian tangan Anda jadi hangat, kemudian Anda buat bayangan ini lebih jelas, lebih dekat, lebih besar, lebih terang. Dan kemudian Anda bayangkan begitu besarnya, dan akhirnya Anda menyatu dengan bayangan ini. Dan Anda rasakan bayangan ini penuh sinar dan penuh kerlap-kerlip, sehingga kita merasa begitu indahnya dan begitu nyaman dan menyatu dalam diri kita. Dan seolah-olah kita berada di sana dan menjadi satu begitu besarnya dan begitu terangnya. Dan kalau kita bayangkan seperti ini, kita akan menjadi merasa lebih nikmat dan kita mempengaruhi bawah sadar kita. Berbisnis dan hasilnya ternyata begitu nikmatnya, kita jadi berani. Nah, kalau kita misalnya mempengaruhi orang yang takut sedang jalan untuk di atas bara api, misalnya saya ngajar juga train founder trainer untuk jalan di atas bara api, dalam 1 jam harus lewat minimal 108 kali gitu ya, dan saya ajarkan pegang api dan makan api, dan kemudian ceritanya trainer tadi harus jalan di atas api, apinya saya nyalain sampai 50 cm begitu ya. Nah, kalau mereka takut, itu saya bayangkan, saya rusak polanya, rusak geraknya, dan mereka saya suruh lunjak-lunjak, saya suruh tarik napas macam-macam, dan saya yes, dan saya suruh bayangkan latihan terlebih dahulu, saya bayangkan mereka melangkah dan sampai, dan dia bayangkan betapa nikmatnya, dan mereka lonjak dan teriak ketika merayakan sudah lewat, ketika bayangannya begitu jelas dan menyatu dari dia, dan begitu di depan, saya suruh tarik nafas dan say yes, jalan go. Dan dia langsung berani yes dengan gerakan, dengan mata mereka rubah dan mereka rayakan. Demikian juga di dalam berbisnis. Kita harus bisa membayangkan dulu kesuksesan kita ketika kita berbisnis. Kenikmatannya apa? Bayangkan. Dan bayangkan bukan hanya sekedar bayangkan, rasakan. Dengarkan juga pujian-pujian dari orang-orang yang kita hargai. Atau mungkin kata-kata yang kita katakan sendiri pada waktu kita sukses. Yes, dahsyat, bisa, apapun gitu ya. Dan itu akan membuat kita berubah dengan sangat cepat. Dalam waktu 3 menit atau kurang, kita seketika akan menjadi berani. Sekarang pertanyaannya, apakah rasa berani ini akan berlangsung kini dan sepanjang masa? Yes, kalau sudah sampai putus atau perubahan terjadi transformasi atau perubahan bentuk transform. Berubah, bentuknya sudah berubah. Seperti begini, kalau kita misalnya karet kalau kita tarik, apakah dia berubah bentuknya? Berubah, tapi sementara. Kalau kita lepas, kembali ke bentuk semulanya. Tapi kalau kita tarik sampai putus, sudah bentuknya bukan karet gelang lagi. Sudah bentuknya berubah. Nah, sama persis di dalam hidup kita. Kalau kita baru mau stres seperti itu, Anda gunakan dengan kekuatan Anda, dengan suara Anda timpa bawah sadar Anda. Kalau sampai terjadi satu putus, rusak CD-nya, hancur total, seketika Anda bisa berubah kini dan sepanjang masa. Lah kalau belum berubah gimana? Anda bisa mengulangi lagi, sampai pedot, sampai putus, sampai sehingga Anda totali tidak bisa kembali ke rasa takut Anda lagi. Bahkan kalau Anda mengingat rasa takut, Anda bisa jadi geli. Atau siap takut Anda malah jadi Anda rubah jadi langsung seketika jadi berani. Sampai terbentuk satu pola yang membuat Anda jadi berani.
Tadi sudah dibahas cara tercepat, yaitu mempengaruhi gerak kita, fokus dan suara kita. Kemudian cara kedua, yaitu bagaimana kita bisa merubah rasa takut kita menjadi berani, yaitu kita pengaruhi secara emosi kita. Karena berani itu seringkali tidak cukup. Kalau Anda berani, ceritanya kemudian hanya berani, biasanya Anda waktu nikmat aja Anda mau jalanin. Ini bedanya berani dengan komitmen. Kalau kita mempengaruhi emosi kita akan mencapai satu level yang namanya komitmen, bukan hanya berani. Maksudnya apa komitmen? Komitmen adalah suka duka kita jalanin sampai berhasil. Enak tidak enak kita akan jalanin. Lama atau cepat tetap kita akan jalanin. Ada penundaan, ada halangan atau tidak, lancar atau tidak ada halangan, tetap kita akan jalanin sampai kita berhasil. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi secara emosi tadi? Kita harus mempunyai alasan yang sangat kuat. Orang-orang akan terus take action mencapai ke arah impiannya dia kalau dia punya alasan sangat kuat. Alasan sangat kuat itu apa? Hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Nah, kenapa orang tidak bertindak, tidak berani memulai bisnisnya? Karena mereka seringkali bertanya dengan pertanyaan yang salah. Akibatnya, mereka malah menjadi punya alasan sangat kuat untuk tidak berbisnis. Banyak sekali ketika orang mau memulai bisnis, dia bertanya kepada dirinya sendiri. Wah, nanti kalau rugi gimana ya? Wah, ini uangnya kan sudah ngumpulin lama. Nanti kalau bangkrut gimana ya? Mungkin enggak ya nanti rugi? Ya, pertanyaannya ini tidak adil. Selalu mungkin rugi. Semua usaha di dunia apapun selalu mungkin terjadi rugi. McDonald pun yang sudah terbukti sistemnya seluruh dunia berhasil, selalu ada juga. Entah 1%, 2%, atau 3%, atau bahkan 5% yang ternyata tidak laku dan bahkan harus ditutup. Atau mungkin Anda tanya juga, wah nanti kalau partner saya curang gimana ya? Kalau karyawan saya nyuri gimana ya? Nah ketika Anda tanya seperti itu, Anda akan ceritanya takut untuk memulai bisnis. Atau mungkin Anda bisa jadi takut sukses dengan Anda tanya yang salah. Wah nanti kalau saya sukses, nanti partner saya terus kemudian secara tidak adil dia melakukan hostile takeover bagaimana ya? Nanti bisnisnya direbut semua sama dia kan saya tidak kebagian. Nah kalau Anda tanya seperti itu, apa yang jadi? Kita tahu persis, kita kaitkan kesengsaraan terhadap apapun yang kita lakukan. Siapa yang mau Anda take action? Pasti tidak akan berani take action untuk memulai bisnis. Nah kalau kita mau mempengaruhi emosi kita supaya kita menjadi berani, kita harus bertanya dengan cara yang tepat. Apa itu pertanyaan yang tepat? Satu, kita harus bertanya. Bukannya kita bertanya, ruginya apa kalau kita bertindak? Tapi dibalik. Ruginya apa kalau kita tidak bertindak sekarang? Saya ulangi sekali lagi. Tanya kepada diri sendiri, ruginya apa kalau saya tidak mulai berbisnis sekarang? Kemudian kita harus tanya lagi, apa untungnya apabila saya mulai bertindak sekarang? Saya ulangi sekali lagi, apa untungnya apabila saya mulai berbisnis sekarang? Nah, otak hanya cari nikmat menghindari sengsara. Kita harus tahu persis untungnya apa aja, sengsaranya apa aja. Kalau kita tidak bertindak, sengsaranya apa, untungnya apa kalau kita bertindak atau mulai bisnis sekarang juga. Contohnya, di awal-awal pada waktu saya mau mempunyai bisnis, punya toko buku. Ketika saya mempunyai pemikiran, wah ruginya apa ya kalau saya berbisnis? Kebalik, saya tanya, ruginya apa ya kalau saya tidak mulai bisnis sekarang? Wah, ruginya nanti kalau saya mendadak ada pengurangan karyawan karena waktu itu perusahaan saya mendadak diambil oleh pemerintah, bisa diakuisisi, bisa dijual sahamnya kepada orang lain. Nah kalau terjadi pengurangan, kalau ada suatu hal yang membuat kita mendadak putus atau kita tidak bisa bekerja gitu ya. Maksudnya tidak bisa bekerja kalau kita misalnya sakit pun. Dalam 12 bulan ada peraturan perusahaan Anda dikeluarkan begitu ya. Bukan hanya tidak terima gaji tapi Anda dikeluarkan. Walaupun Anda terima pesangon, berapa lama Anda bisa bertahan. Tapi kalau kita punya bisnis yang menghasilkan uang dengan atau tanpa kita, atau misalnya bisnis tadi sudah berjalan sehingga kita terima passive income, ini baru bisa aman gitu ya. Ruginya apa kalau saya tidak mulai bisnis sekarang? Ruginya umur tetap berjalan terus, waktu tetap berjalan terus. Ruginya apa? Kesempatan belajar saya jadi berkurang. Kalau saya mulai bisnis umur 89, ya celaka, saya kesempatan belajar lagi berkurang. Tapi kalau saya mulai umur 30 atau umur 25 sudah mulai bisnis, kesempatan saya belajar lagi untuk mengulangi lebih banyak. Nah, untungnya apa? Bertindak sekarang. Untungnya kalau saya sukses, saya masih cukup muda untuk menikmati. Untungnya juga apa? Kalau belum berhasil, saya masih cukup muda juga untuk mengulangi. Jadi harus sekarang. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, waktunya semakin habis. Dan kemungkinan berhasilnya semakin kecil. Jadi harus take action sekarang. Jadi saran saya,
lakukan supaya Anda berani untuk mempengaruhi emosi. Tulis 30 kesengsaraan apabila Anda tidak bertindak sekarang atau tidak mulai berbisnis mulai sekarang. Dan kesengsaraan ini harus sangat-sangat emosional dan detail. Gunakan panca indera Anda, gunakan imajinasi Anda, sehingga Anda bisa merasakan penderitaan yang begitu amat sangat. Atau Anda bisa mendengarkan satu penderitaan yang amat sangat atau penghinaan yang amat sangat dari orang-orang yang Anda cintai. Betapa Anda sengsaranya ketika anak Anda sakit dan Anda tidak bisa bayarin karena Anda tidak punya bisnis yang cukup sukses. Sehingga Anda sengsara ketika orang tua Anda sakit dan Anda tidak bisa bayarin. Dan kalau sampai mereka meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Kita belum sempat berbakti. Bayangkan, dengarkan, rasakan penderitaan yang amat sangat begitu detail dan emosional dan tidak tertahankan apabila kita tidak take action atau tidak mulai bisnis sekarang juga. Tulis 30, cari 1 atau 2 buat yang sangat emosional tadi, sehingga Anda take action now gitu ya. Kemudian berikutnya, karena otak kita juga mencari kenikmatan, menghindari kesengsaraan. Sekarang kenikmatannya apa? Tulis 30 kenikmatan bila kita bertindak dan mulai berbisnis sekarang juga. Jadi gunakan panca indera kita. Bayangkan, dengarkan, rasakan, bauin gitu ya. Kemudian Anda dengarkan juga mungkin pujian dari orang yang Anda cintai, pujian dari orang-orang yang Anda hormatin, atau kata-kata yang Anda katakan sendiri ketika Anda sukses sekali dan berbisnis. Anda bayangkan kenikmatan, wah ketika bisnis saya besar dan sukses, saya punya passive income sekian, saya bisa mengajak orang tua saya naik haji, saya bisa mengajak orang tua saya pergi ke Lourdes, saya bisa membelikan dia rumah, saya bisa beli mobil mewah. Nah ini alasan-alasan apa kenapa Anda harus berbisnis sekarang juga. Tulis 30. Cari 1 atau 2 atau bahkan boleh kenikmatan-kenikmatan yang begitu dalamnya. Yang kenikmatan yang tidak tertahankan, yang sangat terasa begitu nikmatnya. Anda bisa bayangkan, Anda bisa rasakan, Anda bisa dengarkan. Yang bisa sangat terasa nikmat luar biasa apabila kita take action dan mulai berbisnis sekarang juga. Kemudian setelah yang pertama kita mempengaruhi secara tidak sadar dengan gerak, fokus, dan suara kita. Dan yang kedua, bagaimana kita mempengaruhi emosi kita secara emosi supaya kita berani take action dan komitmen suka dan duka kita jalanin sampai kita berhasil menuju bisnis kita yang kita inginkan, yaitu dengan pertanyaan yang tepat dan kita tulis terlebih dahulu seperti tadi yang sudah kita ceritakan, alasan sangat kuatnya akan keluar. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mempengaruhi secara logis, secara akal sehat kita sehingga kita berani untuk take action. Nah, kalau kita mau mempengaruhi akal sehat kita harus selalu tanya begini. Supaya kemungkinan berhasilnya lebih besar, apa yang harus saya lakukan? Tanya. Sekali lagi saya ulangi. Supaya kemungkinan saya sukses di dalam berbisnis lebih besar, apa yang harus saya lakukan? Kerjasama kepada siapa yang kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi? Kalau kita bekerja sama dengan orang-orang yang terbaik di dunia, maka kita akan berhasil lebih cepat. Kalau kita bisa kerjasama dengan orang-orang yang ceritanya mempunyai bisnis yang sudah sukses, kita akan kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi. Dan kemudian kita tanya, kita harus belajar apa supaya kita bisa berhasil? Kebiasaan apa yang saya harus hilangkan? Kebiasaan apa yang harus saya punyai? Keterampilan apa yang harus saya pelajarin sekarang? Sikap apa yang harus saya miliki supaya orang bisa senang bekerja sama dengan saya? Kita tanya terus apapun. Apa yang mau saya korbankan supaya saya bisa berhasil. Dan dengan demikian kita menjadi tidak naif. Bukan yes berani, yes langsung take action dan langsung bangkrut. No. Tapi supaya akal sehat kita siap, apa yang harus saya siapkan? Siap tidak siap, kapan saya akan take action? Supaya lebih siap pada tanggal take action ini. Jadi nomor 1 secara akal sehat Anda tentukan dulu goalnya tanggal berapa Anda akan mulai bisnis. Pertama kali saya mau buka toko buku, saya tentukan goalnya. Ya, Januari saya akan buka toko buku, tanggal sekian saya akan buka toko buku. Nah, untuk buka toko buku saya harus kerjasama dengan siapa? Yang terbaik. Siapa yang terbaik? Orang yang sudah mempunyai toko buku dan sukses toko bukunya. Kemudian modal saya tidak punya. Siapa yang bisa membantu saya modal? Saudara saya ada enggak? Oh, ada juga. Kemudian orang lain ada enggak? Yang punya penerbitan kira-kira mau enggak punya toko buku? Yang ceritanya saya ajak kerjasama yang sudah punya toko buku, bisa urunan berapa? Saya punya uang berapa? Kemudian apalagi yang harus saya siapkan? Izinnya, tempatnya, saya harus sewa tempat di mana? Terus kemudian saya mulai cari. Kemudian apa yang kira-kira dana berapa yang akan dibutuhkan? Dan waktunya apa saja yang harus ditarik mundur. Dan kemudian setelah itu, setelah kita tentukan goalnya, supaya kemungkinan lebih berhasil, lebih tinggi, apalagi yang harus saya siapkan? Nah, kemudian setelah saya tanya seperti itu, keterampilan apa yang harus saya punyai? Supaya orang tadi mau kerjasama dengan saya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya korbankan? Termasuk saya jawab, saya korbankan waktu saya. Sabtu Minggu, waktu itu saya di Malang, waktu saya mau buka toko buku saya di Jogja, begitu ya. Toga Mas di Jogja, apa yang saya lakukan? Saya dapat partner,
Togamas Malang, kemudian saya dapat partner Pak Amir Abadi Yusuf, Pak Haji Amir Abadi Yusuf, dan kemudian pemodalnya adalah kita keroyok bertiga rame-rame, dan saya sendiri dari family juga urun modal, dan kemudian kita mulai lagi, dan kemudian dengan pertanyaan tadi, apa yang saya korbankan termasuk waktu saya? Setiap Jumat saya dari Malang 7 jam pergi ke Jogja dengan anak dan istri saya, dan kemudian cari lokasi di sana, kemudian ngontrol, membuatkan sistem marketing, sistem kontrolnya, juga sistem pembinaan SDM-nya. Kita rekrut karyawan, Jumat 7 jam, kemudian hari Minggu 7 jam lagi kembali ke Malang lagi untuk menjadi pimpinan di sebuah bank di sana. Setiap Jumat terus seperti itu selama 6 bulan berturut-turut, terus Sabtu Minggu selama terus. Apa yang jadi? Itu yang saya korbankan waktu libur saya, gitu ya. Jadi selalu apa yang kita korbankan, gitu ya. Bila kita masih menjadi seorang pegawai, dan kita kepingin sekali memutuskan untuk berbisnis, ada 3 cara. Satu adalah cara bakar kapal. Maksudnya apa? Langsung kita putuskan keluar, selesai, tanpa persiapan apapun yang terjadi, pokoknya kita keluar, dan apapun bisnisnya apapun, pokoknya akan kita lakukan, dan pokoknya kita harus berhasil. Kita tidak peduli lagi, langsung kita ambil keputusan, keluar, selesai. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah, yaitu dengan cara injak 2 kapal. Maksudnya apa? Apabila kita mempunyai istri atau mempunyai saudara yang masih bisa kita percaya, kita jalankan, injak 2 kapal. Biarkan saudara atau istri kita atau suami kita berbisnis lebih dahulu dan kita tetap menjadi karyawan. Dan apabila bisnis tadi mulai berkembang dan bertambah besar, maka langsung kita putuskan keluar saat itu juga. Dari sementara, injak 2 kapal terlebih dahulu. Kemudian, cara yang ketiga, kita juga bisa kalau kita mau langsung fokus ceritanya keluar, kita masih takut, kita bisa dengan cara yaitu cuti tanpa digaji. Silakan cuti minimal 1 bulan. Kalau bisa cuti 6 bulan, apapun alasannya. Dan pada waktu cuti 6 bulan, lakukan yang Anda suka. Setelah itu, ketika kita yakin, baru kita genjot keluar. Dari sisi keuangan, apa yang terjadi? Entah kita mau pakai cara 1, bakar kapal, atau cara yang kedua, injak 2 kapal, atau cara yang ketiga, kita ceritanya mau langsung cuti dulu 6 bulan dan kemudian melakukan apa yang kita suka. Saran saya secara keuangan, kita minimal punya tabungan yang cukup untuk membiayai biaya hidup kita selama minimal 1 tahun. Kalau saya pribadi ketika saya keluar dari karyawan menjadi pemilik usaha dan mulai bisnis sendiri, saya minimal pada waktu itu saya mempunyai tabungan untuk 3 tahun. Jadi apapun kalau misalnya bisnis saya tidak jalan, saya masih bisa hidup selama 3 tahun tanpa harus membutuhkan income lagi. Dan apabila kita menjadi seorang karyawan, dan kita kepingin tetap menjadi karyawan, dan hanya bisnis tadi adalah sumber income tambahan kita. Saya punya teman-teman yang sangat-sangat sukses, karena seorang karyawan tidak harus keluar untuk punya bisnis. Saya punya teman yang menjadi presiden director dari sebuah perusahaan leasing yang sangat besar di Indonesia. Dia juga bisa melakukan, tetap menjadi karyawan dan mempunyai sekian banyak usaha. Caranya bagaimana? Dia beli franchise. Franchise yang sudah jalan terbukti. Dia sudah terbukti sekian tahun, misalnya ada franchise yang sudah terbukti sekian tahun dan kemudian sukses, dia beli franchise-nya. 1 sukses tambah lagi, dia sampai hari ini sudah punya 11 franchise yang satu jenis untuk supermarket kecil seperti tadi. Kemudian untuk film, dia juga ada, untuk fotografi dan dia punya franchise-nya juga. Dia punya sekian puluh perusahaan. Walaupun dia jadi karyawan, dia tetap terima gaji dan dia fokus kepada perusahaannya karena dia beli franchise tadi dan dia tetap bisa mulai usaha dan akhirnya dia punya usaha yang apapun yang terjadi akan tetap mengalirkan uang. Apabila usahanya bagus, dia tetap dapat uang, tidak peduli dia dipecat ataupun tidak di dalam pekerjaannya. Kembali lagi kalau Anda mau beli franchise, selalu ingat saran saya, franchise itu alangkah baiknya sudah bertahan minimal 4 tahun terlebih dahulu dari usaha yang pertamanya. Ada orang yang buka franchise langsung buka jebret. Apa yang terjadi? 1 tahun pertama kelihatannya sukses luar biasa karena trennya banyak orang ikut mencoba. Tahun berikutnya mati. Sekali lagi statistik mengatakan bahwa 80% usaha itu mati di tahun pertama. Sisanya yang 20% yang hidup tadi, 80% dari 20% tadi mati lagi di 4 tahun berikutnya. Jadi perusahaan yang bertahan 5 tahun itu hanya 4%. Itu statistik dari bukunya Michael A. Gerber, The Entrepreneur Mythos. Jadi kalau kita mau memilih franchise, kalau franchise tadi sudah bertahan atau usaha pertama sudah berjalan lebih dari 4 tahun, itulah adalah yang terbaik. Supaya kita lebih mantap lagi secara akal sehat, selalu ingat kata-kata ini. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Sukses story atau learning story.
Kalau banyak sekali orang yang tidak mau take action karena dia takut gagal, sebetulnya dia sudah gagal 100%. Orang takut berbisnis karena dia takut gagal berbisnis dan dia selama seumur hidupnya tidak pernah berbisnis, berarti dia adalah gagal total dalam berbisnis. Buktinya apa? Dia tidak pernah berbisnis sama sekali, hasilnya nol. Dan selalu ingat juga kata-kata dari Andrew Carnegie. Andrew Carnegie adalah orang yang paling kaya nomor 2 sepanjang sejarah di dunia. Bill Gates adalah nomor 3, nomor 1-nya adalah Paul Getty. Andrew Carnegie mengatakan bahwa apabila kita sudah umur 35 tahun dan tidak pernah mengalami kegagalan yang besar, sebetulnya kita sudah menyia-nyiakan waktu hidup kita. Karena berarti kita tidak take risk cukup besar di dalam hidup ini. Dan percaya tidak, di semua orang yang kaya dan sukses berbisnis, karena mereka sudah mengalami jatuh bangunnya. Mereka sudah mengalami ruginya dan mereka sudah mengalami untungnya. Tapi selalu mereka bangkit satu kali lebih banyak dibanding jatuhnya. Maka mereka akan jadi sukses. Dan kalau kita mulai dari sekarang, apa yang jadi? Kita belajar jauh lebih cepat daripada orang yang memulai umur 89. Jadi doa saya, semoga Anda take action setelah mendengarkan cerita saya ini. Dan kalau kita mau lebih berhasil secara akal sehat, pelajarin 3 hal ini. 1 adalah sistem kontrol keuangan, kontrol kedisiplinan, kontrol stok, kontrol piutang, kontrol hutang, kontrol. Kemudian yang kedua adalah sistem marketing. Cari VCD Marketing Revolution saya. Belajar marketing yang dahsyat, yang street smart, yang show me the money. Kemudian yang ketiga, pelajari juga sistem SDM. Bagaimana kita merekrut SDM kita, bagaimana membina, bagaimana memberikan reward and punishment-nya, bagaimana memonitornya juga. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.